Sekarang yang ke-10. Oh, ada ini. Pertemuan 10 itu adalah matriks. Jadi kalau misalkan kemarin kita hanya tipe data larik yang artinya itu adalah satu vektor atau datasetnya itu cuma satu, misalkan tipenya integer saja, satu kolom, atau misalkan ditranspos menjadi satu baris saja. Nah, kalau matriks kita punya baris dan kolom, kita punya M kali N. Nah, ini outline-nya ada matrik, pendeklarasian matrik, pemrosesan matrik, kasus dan tugas pertemuan 10. Matrik itu adalah sebuah larik yang setiap elemennya adalah larik dengan elemen yang sama. Nah, ini maksudnya elemen yang sama itu adalah misalkan sama-sama atau sama-sama string atau sama-sama karakter dan seterusnya. Matrik adalah struktur penyimpanan data di dalam memori utama yang setiap individu elemennya dapat diacu dengan menggunakan dua buah indeks. Jadi kalau kemarin kita, kalau tadi ya teman-teman tadi mengassign atau kayak tadi mengassign itu menugaskan ya kayak misal, atau XI sama dengan di hanya satu indeks. Nah, kalau misalkan nanti assign menjadi dua indeks. Nah, karena ada dua indeks, maka matriks itu dikatakan sebagai larik dua dimensi. Nah, ini ada ilustrasinya. Matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, belum tentu barisnya harus sama dengan kolom. Artinya tidak harus 4 kali 4. Ini barisnya ada 5, nah ada 5 baris dan ada 4 kolom. Nah ini matriks ini sangat ada di kehidupan sehari-hari kita karena misalkan di survei kita punya data mentah, raw data itu misalkan N respondennya yang dinyatakan dalam baris itu ada misalkan ada 1000 responden, tetapi variabel penelitian atau misalkan dinyatakan dalam kolom sampai K misalkan ya. Nah ini I menyatakan responden berjalan dari 1 sampai N, I sampai N, kemudian J, nah ini dari sampai K misalkan ada 15 variabel penelitian. Nah, maka nanti ukurannya adalah 1000 kali 15. Nah, kemudian untuk mengassign, misalkan kita menyimpan dalam nama variabelnya adalah elemen. Nah, elemennya itu cara mengaksesnya adalah 2 tadi. Jadi kita mengambil data yang ini saja atau membandingkan data yang 4,2 saja. Kemudian untuk yang elemen juga demikian, kita ingin mengambil untuk yang elemen 2,3. Berarti baris kedua, kolom ketiga. Konsep matriks adalah kumpulan elemen yang bertipe sama. Nah, tipe ini bisa ini ya tadi sudah kita ketahui bersama, atau bisa yang bertipe record. Nah, record ini ada di pertemuan yang ke-12 dan ke-13. Kemudian setiap elemen data dapat diakses secara random atau acak jika indeksnya diketahui. Nah, tadi indeksnya harus ada 2. Indeks itu akan menyatakan posisi relatif. Maksudnya posisi relatif itu adalah seperti ini, baris koma kolom. Berarti posisinya ada di baris keempat, kolom kedua. Merupakan struktur data yang statis, jumlah elemen sudah ditentukan di awal. Jadi sama halnya larik, kita menentukan di awal, misalkan 1 sampai 10, maka yang bisa diinput hanya sampai 10 data. Kalau misalkan data ke-11 nanti tidak akan muncul. Misalkan ada sampai dengan 5 data saja, juga bisa. Atau karena sudah ditentukan di awal 10, maka harus mau nggak mau harus terisi 10. Nah, ini deklarasi dan tidak bisa diubah selama pelaksanaan program. Elemen matriks diadu dengan indeks baris dan kolom. Indeks dinyatakan dengan I, indeks baris I, dan indeks kolom adalah J. Sehingga cara assign-nya adalah nama matriks, kemudian dengan menggunakan buka kurung siku, I, J, tutup kurung siku.
Nah, ini merupakan beberapa cara dalam mendeklarasikan matriks. Nah, sama halnya dengan array atau lari satu peubah, kita bisa menyatakan dalam peubah, tipe baru, atau dengan konstanta. Nah, ini tergantung preferensi teman-teman. Kalau misalkan mau langsung dengan menggunakan peubah atau variabel, maka variabel itu bahasa Inggris, peubah bahasa Indonesia. Variabel, maka kita langsung. Nah, ini nama matriksnya adalah M1, kemudian tipenya adalah array, kemudian ukurannya adalah 1 sampai 100, 1 titik 100, koma, berarti pemisahnya ini adalah pemisah untuk baris atau I, dan ini 1 sampai 50 berarti untuk J atau kolom. Kemudian tipe datanya integer. Atau kita sebagai tipe baru, tipe matrik. Nah, tipe matrik kita simpan dalam matrik KK sama dengan array 1 sampai 100, 1 sampai 50 of integer. Nah, ini masih dalam tipe baru. Untuk memanggil dalam variabel harus dideklarasikan kembali. Variabel M1 itu adalah tipenya matrik. Kemudian konstanta. Nah, kita nyatakan konstanta baris itu ada 100, titik koma, kolom itu ada 50. Kemudian kita panggil dalam variabel M1 adalah array 1 sampai baris. Nah, baris nanti dia akan manggil konstanta yang sudah dideklarasikan di atas. Dan 1 sampai kolom, berarti sampai dengan 50 of integer. Oke, cara pemrosesan secara umum menelusuri matrik baris per baris pada setiap baris, kemudian melakukan proses terhadap elemen pada setiap kolom. Jadi for I, nah I to N do. Nah untuk J satu ya, I1 to N per do. Untuk J juga demikian, 1 to N kolom do. Nah, ini menunjukkan batas sampai barisnya. Misalkan tadi ada 100 ya barisnya ya. Nah, 100. Kalau kolom ada sampai 50. Nah, sama kayak yang waktu tadi kita membandingkan sama Hufron, dia akan membandingkan satu persatu. Proses MI, J. Nah, kemudian N-nya ada 2 karena N untuk yang deklarasi I dan N4 untuk deklarasi yang J. Proses MIJ adalah proses memanipulasi MIJ seperti membaca, menulis, mengubah, dan sebagainya. Nah, ini kita akan coba. Nah, ini ya, program. Nah, ini saya menulisnya program P10 atau pertemuan 10 matriks. Nah, kita panggil library uses.crt, kemudian var, kita nyatakan dalam matriksnya itu namanya itu A. Nama matriksnya adalah A, tipenya adalah array, berarti di sini saya langsung menggunakan deklarasi var, tidak menggunakan deklarasi konstanta atau menggunakan deklarasi tipe baru. Nah, ini saya nyatakan bahwa ukurannya itu adalah ukuran matrik 3x3 atau 3 baris dikalikan 3 kolom. Kemudian, bentar ya, sambil screenshot. Kemudian, nyatakan tipe datanya adalah integer. Jadi nanti kalau misalkan saya isi string, nggak bisa. I, J itu adalah integer. Karena I merupakan indeks yang berjalan untuk baris, dan J merupakan indeks yang akan berjalan untuk kolom. Kemudian, begin, clear screen untuk membersihkan layar. Python masukkan 9 elemen untuk matriks A. Nah, ini harusnya A kecil ya. Atau matriks itu biasanya dinyatakan dalam besar, tapi nggak apa-apa ini. Matriks A. For I, nah ini berjalan 1 sampai 3 do. Nah, for J 1 sampai 3 do. Nah, return A, I, J. Kemudian, jadi dia akan membaca baris 1, kemudian baris pertama kolom pertama, kemudian baris ke 1 kolom ke J-nya yang berjalan, kolom kedua.
Kemudian baris ke-1, kolom ketiga. Jadi J-nya berjalan lebih dahulu. I-nya tetap 1. I-nya tetap 1 atau barisnya nanti tetap 1, J-nya yang berjalan yaitu 1, 2, 3. Kemudian kita ke baris kedua. Baris kedua kolom ke-1 saya isi nilainya adalah 4. Baris kedua kolom kedua adalah 5. Baris kedua kolom ketiga adalah 6. Nah, selesai. Kalau J-nya selesai, looping lagi untuk yang I ketiga. I ketiga, baris ketiga, kolom pertama saya isi nilai 7. Baris ketiga, kolom kedua saya isi nilai 8. Kemudian baris ketiga, kolom ketiga saya isi nilai 9. Oke, sekarang saya tanya dulu. Medita Alfia. Kalau misalkan saya mau manggil A, kemudian berapa ya? 5,1. Hasilnya berapa, Medita? Iya, bentar ya, Ibu. Oke, saya nunggu. Itu Ibu, barisnya ada 5, kolomnya ada 3. Ada 1. Berarti nilainya berapa? Nilainya berapa, Medita? 1, 2, 3, 4, 5 mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada lagi? Oh ya, terima kasih Medita. Oke, kita bandingkan jawaban Medita dengan Regita. Regita Kartika Dewi. A51. A51 jawaban nilainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 juga Ibu dalam satu baris yang sama. Oke, ada lagi selain yang saya panggil, silakan. Yang mau berpendapat A5,1 itu nilainya berapa? Menurut saya untuk A5,1 tidak menampilkan output Bu, karena di program terdefinisi bahwa banyaknya baris itu hanya 3, sedangkan A51 berarti elemen baris kelima kolom pertama pada matriks A, Bu. Menurut saya seperti itu. Iya, betul Aksa. Tidak ada ini A5,1. Betul Aksa, A5,1 nggak ada. Sekarang tak panggil lagi A2,3 itu nilainya berapa? Saya juga terkejut ini jawabannya kok 1, 2, 3, 4 ini ya. Tak cek dulu. Weni Girsang, A2,3 nilainya berapa? Izin menjawab Ibu, 6 Ibu. Oke, harus jawabannya Weni 6. Oke, kita cek satu lagi. Henrianro, Vicky Henrianro A2,3 nilainya berapa, Vick? Vicky, ada chat. Ini dashboard lumayan susah. Oke, enggak apa-apa, Medita, kamu mau tanya yang bagian mana? Medita, open your mic, please. Ya, enggak apa-apa. Kita belajar bersama. Yang susah bagian mana, Medita? Yang bagian yang tadi ditanya itu saya masih bingung Ibu, itu nanti hasilnya itu bagaimana? Oke, nggak
apa-apa. Sekarang kamu saya tanya, sudah mengambil mata kuliah matriks dan ruang vektor? Sudah, Ibu. Sudah, dapat nilai apa? Atau rahasia? Lulus ya? Lulus atau tidak lulus, Des? Jawabannya lulus atau tidak Lulus, lulus? Ibu. Oh, lulus berarti sudah oke. Syaratnya mata kuliah Gaspro itu kita cek ya. Syaratnya Gaspro itu kalau nggak salah itu lulus mata kuliah matriks ruang vektor juga. Nah, sekarang saya akan ulangi bagian yang tadi ditanyakan sama Medita. Tidak apa-apa kalau misalkan teman-teman kurang paham bisa ditanyakan, tidak usah malu, saya lebih suka kayak gitu. Tadi yang ditanyakan itu adalah 2,3. Nah, sebelum kita punya indeks 2, saya juga pernah badek-badekan, indeksnya 1 atau lariknya 1 kalau nggak salah, kalau kalian masih ingat. Kalau yang lariknya 1, A1 nilainya berapa? Sekarang tak balikin dulu ya, stop. Stop share. Tipe data larik atau array. Nah, ini yang tipe data larik atau array. Kalau misalkan kita punya nama matrik atau tipe lariknya atau vektornya itu namanya A, kita punya indeks jalan. Indeksnya itu jalan. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Kemudian di pemrograman, di dasar-dasar pemrograman, di bahasa manapun, belum tentu ya, bisa jadi berbeda. Karena kita menggunakan Pascal, cara memanggil nilai dari suatu vektor atau matrik itu adalah A, I. Kenapa cuma AI? Karena kita sedang berbicara barisnya ada N kali 1 kolom. Berarti tidak perlu kita panggil 1 ini, soalnya hanya tetap hanya ada cuma 1. Oke, untuk A5 ya mana ini? Ya benar. A5 berarti saya itu tanya nilai dari A untuk yang kelima itu berapa? Nah, jawabannya adalah 172. 172. Nah, ini berarti nilainya betul 100. Yang jawab ini berarti 100. Kemudian A8. A8 nilainya berapa? A8 nilainya itu adalah 163. Nah, benar. Berarti kita sudah bisa memanggil nilai dari suatu tipe data larik atau array. Sekarang kita meningkat adanya yang namanya matriks, karena di lapangan sebagai seorang statistik itu yang kita punya itu yang namanya data itu nggak hanya cuma satu variabel, tapi ada 2. Tadi saya bilang responden itu biasanya dinyatakan dalam baris I berjalan dari 1 sampai N. Misalkan tadi ada 100 responden, berarti ada N-nya berjalan sampai 100. Sedangkan variabel itu J 1 sampai dengan J sama 1 sampai dengan K. K-nya 50. Berarti ukuran matriksnya 100 kali 50. Nah, pada materi hari ini yang saya sampaikan, saya mau membuat array atau matriks yang ukurannya adalah 3 kali 3. Kalau cuma vektor, kita hanya menuliskan 1,3 selesai. Tapi kalau matrik itu 1 sampai 3, 1 sampai 3. Berarti kita punya ukuran untuk baris itu 3, ukuran untuk kolom itu adalah 3. Nah, sekarang kita mau cari nilai. Cari nilai A, misalkan 1,1. Berarti saya mau tahu nilai, terlalu jelek tulisannya tadi. A yang 1,1. Tadi kayak Luis itu nulisnya bisa bagus tuh pakai apa ya Luis ya? Pakai pen kah? Enggak Ibu, saya pakai anonim juga Ibu. Enggak, Sama, maksudnya Ibu, kamu pakai kursor, mouse atau pakai pulpen? Pakai mouse Ibu. Oh, pakai mouse ya. Ini saya enggak pakai Iya, mouse. A 1,1 itu berarti nilainya berapa, Luis? Menampilkan 1 inputan aja Ibu. 1.
Ya, benar. Jadi nilai A 1,1 itu nilainya 1. Nah, ini juga kita pernah belajar di mata kuliah MRV, matriks ruang vektor. A misalkan 2,2, berarti nilainya yang diambil adalah 5. Nah, kayak gitu. Nah, berarti tadi kan sudah saya jelaskan, I-nya jalan dulu, jalan untuk yang pertama, J-nya itu yang paling dalam atau looping yang paling dalam itu yang diselesaikan. Nah, J-nya nanti jalan 1, 2, 3. Nah, J-nya sudah selesai, nanti baris kedua. Baris kedua nanti diinput lagi nilai 1, 2, dan 3. Oke, selesai membaca AIJ. Right-len output matriks. Nah, saya tuliskan output matriks, kemudian for I 1 sampai 3, do bikin J 1 sampai 3. Nah, seperti ini. Write A1 AIJ titik 25. Nah, tadi sudah kita bahas bersama, itu artinya apa ya? Titik 25. Christian Tupadu. Christian, ya. Ya, Christian. Ya, saya dengar suara kamu. Oke, pertanyaannya write AIJ titik 25 itu maksudnya apa? Titik 25. Itu bilangan yang ada pada baris 2 kolom 5. Oke, ada yang lainnya? Bisa menjawab, Bu. Saya nggak kelihatan. Ya, L, silakan L. Apa L titik 25 L? Spasinya dari kiri, Bu. Nanti waktu spasi kata kelima itu baru mulai masukkan output matriknya itu keluar. Iya. Kamu tahu dari mana L kalau titik 25 itu spasi dari kiri? Tadi sempat dijelaskan, Bu, yang waktu di awal-awal yang ada titik 0, titik 2 juga. Iya, dan sudah dibuktikan ya L ya, sudah disaksikan bersama maksudnya titik 20, titik 22 itu apa. Sekarang ditanyain lagi titik 25 itu artinya apa. Terima kasih L. Jadi jawabannya titik 25 itu adalah 5 spasi dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima ini. Kemudian ini 1, 2, 3. Aduh. 4, nah ini kelima, dan seterusnya. Jadi dia akan memberikan spasi sebanyak 5 untuk pengoutputannya. Kemudian write-len, atau sebenarnya ini sudah selesai. Atau langsung N juga bisa. Kan nggak bermanfaat ini, ada spasi di sini. Dihapus nggak apa-apa. N, read-len, atau tadi teman-teman pakai read K ya. Pakai read K. Ada pertanyaan dari sini? Silakan tanya, enggak apa-apa. Bebas. Seperti biasa kita akan ada tugas kelompok lagi. Harapannya bukan menjadi beban, tapi kita semakin paham ya. Sudah nggak ada lagi yang saya kurang paham Dashpro. Karena nanti setelah Dashpro nanti teman-teman masih ada lagi. Ada pemrograman yang namanya R. Kemudian kalau misalkan nanti Python misal, nah itu pas kali ini yang kita sedang belajar bersama, nanti ada bahasa yang di R, kemudian ada bahasa yang lain. Waduh, your internet connection is unstable. Suara saya terdengar, Aksa? Di saya terdengar, Bu. Oh iya, terima kasih. Jadi kita pahami bersama, mumpung kita sekarang ada di semester 3. Semester 3 ya? Oke. Jadi jangan dibuat sebagai beban tugas ya. Mumpung kerja kelompok enak kan ya, bisa diskusi. Kasus 1 matriks segitiga atas, kasus 2 matriks segitiga bawah. Bedanya kalau segitiga atas berarti segitiga yang paling atas itu adalah 0. Nah, ini diagonal utamanya. Nah, ini segitiga bawah berarti segitiga yang ini bawah 0. Matriks diagonal berarti yang ada nilainya hanya matriks diagonal, selainnya adalah 0 atau segitiga atas, segitiga bawahnya 0. Kemudian matriks skalar berarti dia unsur-unsur pada diagonal utama semuanya sama. Jadi ini semuanya 5.
Nah, beda ya, kalau tadi diagonal utama itu nilai diagonal utamanya bisa berbeda, 5, 2, min 2, tapi kalau skalar semuanya sama, 5, 5, 5. Kemudian matrik identitas, matrik yang unsur pada diagonal utamanya semuanya adalah 1. Nah, ini harusnya 1 ya, 1. 1, 1, 1. Kemudian kasus 6 adalah penjumlahan matriks. Nah, misalkan kita batasi matriksnya 3 kali 3 dulu aja biar teman-teman, atau misalkan ada yang maksudnya sudah pengen eksplorasi, misalkan kita inputkan lebih dari 3 kali 3, 4 kali 4, atau 5 kali 5, terserah ya. Nah, kalau penambahan matrik itu kan syaratnya dia harus memiliki ukuran yang sama. Begitu juga dengan pengurangan, kemudian ada perkalian. Kalau perkalian nggak harus sama ya. Asalkan dia harus M kali N dikalikan dengan N kali misalkan K. Nah, ini harus sama. Nah, dibuka kembali kalau misalkan